si Paulus ini kan pembunuh, penganiaya, pengikut Yesus, ya kan? Walaupun dia coba di Damaskus ketemu segala macam itu, jadi intinya dia ini merupakan bibit yang sudah tidak baik karena dia sudah melakukan pembunuhan, penganiayaan, ya kan, terhadap pengikut Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sejalan dengan petunjuk Yesus itu adalah ini kan tahui siapa bapaknya, siapa mamanya tidak dicatat, ya kan? Pak Dani rupanya waktu di komal-komal orang itu ya, kalau suaranya aku kenal. Suara Pak Dani ini, sayalah orang dunia maya yang pertama mengenal. Benar kan? Iya, karena saya yang pertama yang berbicara dengan Cemiat itu dengan Bang Rudi. Bukan StreamYard. Pak Dani masih salah, bukan StreamYard. Apa ya? Skype. Apa? Skype. Ingat tak? Iya. Waktu itu Pak Dani sambil baringan. Iya. Ya, Skype tahun 2020 Skype. Iya, saya tidak tahu lah nama-nama itu apa. Jadi Ucim silakan. Siap. Ya. Siap, silakan bertanya Pak, silakan. Iya, saya silakan, kita bergantian. Iya. Di dalam pengajaran ataupun ajaran dari Yesus yang mengatakan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kan begitu? Di mana itu terdapat? Di dalam Matius 7 ayat 17. Bang Rudi nggak tahu sih. Yang pemegang tidak apa-apa. Biar lebih jelas, kan jenengan yang bertanya. Silakan, apa lagi? Ya, kalau kita dari ajaran Yesus itu kan cukup baik ya, cukup mulia, ya kan? Ajaran ini kan merupakan penggambaran ataupun alegoris, ya kan? Itu akan mengimbas kepada manusia. Jadi manusia yang berawal dia itu atau bibitnya tidak baik, tidak mungkin dia akan berperilaku yang baik, kan begitu kalau kita sinkronkan dengan ucapan Yesus itu. Benar atau tidak itu Bang Rudi? Ya. Oke, benar, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Silakan. Ya, kalau pohon yang tidak baik kan tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, kan begitu. Nah, pertanyaan saya di sini, dari ajaran Yesus ini, bagaimana kita bisa mengenal sosok orang yang pada mulanya dia itu jahat. Contoh, si Paulus ini kan pembunuh, penganiaya, pengikut Yesus, ya kan? Walaupun dia coba di Damaskus ketemu segala macam itu, jadi intinya dia ini merupakan bibit yang sudah tidak baik karena dia sudah melakukan pembunuhan, penganiayaan, ya kan, terhadap pengikut Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sejalan dengan petunjuk Yesus itu adalah ini kan tahui siapa bapaknya, siapa mamanya tidak dicatat, ya kan? Apakah karena Paulus ini tidak dicatat karena dia ini hasil dari gelap atau apa, kan tidak diketahui semua, ya kan? Nah, itu kan mengindikasikan ini apakah tidak terpikir oleh Bang Rudi kalau ini adalah pohon yang buruk? Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon kami itu berasal dari Yesus, bukan berasal dari Rasul Paulus, perlu diperhatikan. Yesus itu bukan penjahat kelamin. Yesus itu juga bukan pembunuh. Yesus itu juga bukan tukang cungkil mata manusia, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karena kami pengikut Yesus, maka lihatlah buahnya. Bahwa dimanapun orang Kristen itu berada, pasti membawa damai. Makanya orang-orang Muslim di seluruh dunia yang teraniaya, larinya tidak ke negara Arab. Karena kalau mereka ke negara Arab, mereka juga akan dibunuh di sana ya. Demikian juga kalau lari ke Afghanistan, wah mereka nggak akan betah hidup. Maka mereka larilah ke negara-negara Kristen mayoritas. Karena dari buahnya lah kita lihat, Yesus mengajarkan kasih, maka kasihlah yang tertular. Kemudian, mengenai Rasul Paulus,
Rasul Paulus itu ketika dia jadi penjahat belum berbuah. Tolong diperhatikan. Dia mulai berbuah ketika dia sudah ditemui Yesus dan dibuat bertobat, dan dia mulai diajari firman Tuhan dan mulai pergi menginjil ke seluruh dunia. Jadi buah itu pohonnya yang jahat itu sudah ditebang, ya. Makanya di dalam Bible dikatakan setiap ranting yang tidak baik akan dipotong. Nah, Paulus itu ranting yang tidak baik di dalam dirinya sudah dibersihkan. Maka tinggallah pohonnya yang baik ketika dia mulai mengikut Yesus. Maka dari itu, dimanapun kalian lihat negara-negara yang menganggap Paulus ini adalah rasulnya, Israel rasulnya kan bukan Paulus. Contoh Amerika, Inggris, Prancis, dan Brasilia misalnya, dan lain segalanya. Umat-umat Islam itu hidup nyaman di situ. Tidak perlu dikejar-kejar. Kalau ibadah dibongkar-bongkar rumah ibadahnya, diusir-usir orang ibadah, bahkan dikasih tempat ibadah. Itu bedanya buah Kristus dengan buah daripada para kaum sujud batu, kaum pemulia batu, kaum sembah batu. Karena mereka nggak suka orang lain ibadah di luar agama mereka. Maka kalau ada orang ibadah diusir, dibubarkan, begitu ya. Kemudian, inilah yang menjadi cikal bakal. Mengapa pengikut-pengikut Yesus itu sanggup menyaingi Yahudi? Hanya pengikut Yesuslah yang sanggup menyaingi Yahudi. Itulah sebabnya Amerika menjadi negara superpower. Tapi pengikut keledai liar sampai kapanpun sudah dinubuatkan. Lakunya seperti keledai liar, Kejadian 16 ayat 12. Di tempat kediamannya dia melawan semua orang. Dia melawan semua orang melawan dia. Di tempat kediamannya dia melawan semua orang. Makanya pengikut dari keledai liar ini menjadi manusia paling bodoh di muka bumi ini. Lebih bodoh daripada orang yang tidak bertuhan. Contohnya komunis. Terima kasih, silakan. Ya, karena jawaban Bang Rudi cukup lebar ya, tidak fokus nggak apa-apa. Itu jawaban tetap kita hargai ya kan. Tapi karena sudah melebar. Jadi kalau kita melihat di negara-negara yang merupakan keberhasilan dari seorang nabinya yang mengantarkan kaumnya penduduk tempat kelahirannya semuanya beriman kepada nabi tersebut, ya kan? Itu sesuatu yang berhasil. Seorang nabi yang sangat keberhasilannya gemilang karena dia mampu merubah kaumnya yang sebelum kehadirannya itu merupakan masyarakat yang jahiliyah, yang dikategorikan orang yang dungu ataupun ya bahasa dungu lah ya kan, tidak mengenal baca tulis. Namun setelah datangnya utusan menyebabkan mereka memiliki peradaban yang baik, ya kan? Kemudian tempat kelahirannya dan kaumnya menjadi beriman, dan sampai detik ini juga dapat kita lihat kemakmuran yang diciptakan, kemakmuran terhadap kaumnya itu melebihi daripada bangsa-bangsa yang lain, dan itu terbukti dan dapat dirasakan oleh kaumnya. Nah, sementara ada nabi ternyata gagal di dalam memberikan pengajaran kepada kaumnya, sehingga kaumnya sendiri menolak kehadirannya. Itu mengindikasikan kegagalan daripada nabi tersebut terhadap atau membawa kaumnya menjadi kaum yang baik. Justru kaum tersebut membunuhnya dengan apapun alasan. Dan sampai detik ini juga nabi tersebut juga belum berhasil, ya kan, untuk menjadi mayoriti di mana dia dilahirkan. Itu bagaimana tanggapan Bang? Terima kasih. Oke, kujelaskan. Apa yang Pak Dadi katakan itu tidak lebih seperti Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Satu negara Korea ikut ajaran Kim Jong-il dan Kim Jong-un, Korea Utara. Tidak satupun orang bisa membantah dia. Tidak satupun orang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Karena dia adalah bangsa yang kejam. Manusianya kejam. Demikian juga lah yang Bapak ceritakan. Jikalau ada nabi mampu di tempat kediamannya, dia berhasil mencakarkan ajarannya, itu tidak lain tidak bukan karena kekejaman, karena itu sifat iblis yang dimiliki di dalam dirinya. Maka dia mencekram semua pengikutnya dengan kematian. Orang takut. Dengan pembunuhan, pencukilan mata dan segala. Orang takut. Sama dengan Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Tidak ada lebihnya itu dan tidak ada kurangnya. Sekelas-kelas itulah kalau ada contoh nabi-nabi yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian
Bagaimana kalau kita bicara tentang Yesus? Kalau dari sudut agama kami, apakah Yesus gagal di dalam dunia ini? Yesus tidak pernah gagal di dalam dunia ini. Kenapa? Kalau dikatakan mayoritas mana penduduk beragama yang paling banyak di dunia ini? Jawabnya Kristen. Nah, mengapa dia gagal ketika dia datang di daerah Yahudi? Dia sudah menubuatkan seorang nabi akan tidak diterima di tempat kediamannya. Kan begitu. Maka dari itu, Yesus tidak pernah gagal karena memang dia 100% bukanlah keturunan Yahudi. Dia kan hanya menompang lewat rahim seorang wanita Yahudi. DNA-nya tidak ada DNA Yahudi. Jadi kalau dibilang DNA-nya dari mana? DNA dari Tuhan. Dan makanya seperti itu kalau dikatakan begitu, maka dia bagi seluruh umat manusia. Apakah dia gagal? Tidak. Seluruh umat di dunia ini bisa sujud menyembah kepada dia, berdoa kepada dia menggunakan bahasa masing-masing. Tapi kalau Kim Jong-un tidak bisa orang memuliakan dia dengan bahasa Inggris. Apalagi sampai menggunakan bahasa Indonesia, nggak bisa. Dia tidak terima. Harus memuliakan Kim Jong-un itu dengan menggunakan bahasa Korea Utara. Ya sekelas-kelas itulah itu. Ya, jadi tidak satu kebanggaan itu bagi orang Kristen. Karena dia menjadi tertutup. Kalau orang menyebut dia dengan bahasa Cina, dia akan menolak dan membunuh orang itu. Jadi harus menggunakan bahasa Korea. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Dhani. Silakan kalau ada. Ya, terima kasih ya penjabaran Bang Yugi. Terserah tinggal kita yang merenungkan. Cuman ada satu hal yang mengganjal. Yang Bang Rudi katakan sudah menyinggung nama Yesus yang juga berkembang ya pengajarannya. Tapi kalau kita tinjau dari sejarah perkembangan keberhasilan umat Kristiani yang dinyatakan oleh Bang Rudi tadi sudah mendominasi atau lebih banyak daripada umat yang lain, itu tidak lain dan tidak bukan merupakan pengaruh dari Paulus yang notabene yang disebarkan melalui kerajaan Romawi. Kalau kita tinjau dari sejarah bukan keberhasilan Yesusnya, tapi keberhasilan Paulus di dalam menyebarkan ajaran-ajaran itu. Semasa Yesus itu belum sebesar setelah meninggalnya. Beda dengan Muhammad SAW. Langsung aja lah poinnya. Kalau zaman Rasulullah SAW itu jelas kota Mekah dan Madinah semasa hidupnya dia sudah berhasil. Nah, begitu itu perbedaannya, Bang Rudi. Terima kasih. Bagaimana cara berpikirnya Bang Rudi dalam menanggapi dua persoalan ini? Silakan. Oke, terima kasih. Sama saya katakan dengan Kim Jong-un. Dia mampu membuat Korea Utara itu melebihi negara Indonesia dari segi teknologi dan persenjataan. Kenapa? Karena dia bersifat kejam. Ya. Siapa yang tidak tunduk, lepaskan kepala dari badan. Siapa yang nggak takut? Ya. Cara-cara seperti ini cepat membuat orang takut. Tapi apakah dia berhasil? Tidak berhasil juga. Andai kata orang Korea itu pergi dari negara itu, maka mereka tidak lagi mengikuti perintah daripada Kim Jong-un itu. Ya, tapi oleh tangan besinya dimanapun orang Korea Utara untuk memuji saya harus menggunakan bahasa Korea. Itulah kata Kim Jong-un. Sekarang mengenai Yesus, wah itu bukan kesuksesan Yesus, tapi kesuksesan Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 dijelaskan bahwa yang mengangkat Rasul itu Paulus itu kan Yesus. Itu kesuksesan Yesus memilih Paulus. Coba yang dipilih Pak Dhani, mungkin lain lagi ceritanya. Kan begitu ya. Itulah kalau kita bicara tentang melihat dari buahnya. Tapi di dalam ajaran Kristen, kalau ada seorang penjahat kelamin, maka dia akan menurunkan bibit penjahat kelamin kepada keturunannya. Kalau ada bibit-bibit pembunuh, maka dia juga akan menurunkan bibit pembunuh pada keturunannya. Maka ya hal-hal seperti ini, bagi mereka itu membunuh adalah satu jalan untuk memuliakan mereka sendiri, dan satu jalan menuju keabadian. Itulah lihat dari buahnya. Ya, itulah yang bisa saya gambarkan Pak Dhani. Kalau ada lagi silakan. Iya, sebenarnya sih masih banyak karena analogis yang disampaikan oleh Bang Rudi itu kan kepada Kim Jong-un. Sementara memang kita akui juga dengan mata kepala sendiri Kim Jong-un itu sifatnya eksklusif atau menutup diri dari dunia luar, ya kan? Dan dia juga diktatornya atau bertangan besi. Sementara kalau dibandingkan yang
dicontohkan oleh Bang Rudi tentang apakah sama dengan perkembangan Islam. Islam tidak menggunakan tangan besi dan membuka diri kepada dunia luar. Tidak ada yang namanya ya kayak kita aja bisa dengan leluasa orang bangsa Indonesia datang ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah. Nggak ada. Bahkan banyak orang Indonesia yang tinggal di sana. Orang Madura, orang Jawa kan masih banyak tinggal di daerah Madinah. Itu saya rasa terbantahkan kalau Bang Rudi mengkiaskan atau mengkaitkan dengan sistem Kim Jong Un itu sudah tertolak, ya kan? Kemudian kalau Kim Jong Un itu menggunakan tangan besi berdasarkan titahnya. Sementara di dalam Islam itu kesadaran yang ditumbuhkan setiap manusia, setiap individu. Sehingga musuhnya baginda Rasulullah dulu yang memerangi seperti termasuk Abu Sufyan, Amr bin As dulu yang memerangi Rasulullah ya, termasuk panglima besar itu kan, siapa saya lupa namanya itu. Nah, itu juga kan dulu pernah memerangi Rasulullah di perang Uhud. Namun setelah perang Uhud terjadi, mereka semuanya beriman. Padahal Rasulullah pada saat itu kan kalah dalam perang Uhud. Namun para komandonya, komandan menjadi beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fakta sejarah. Bagaimana tanggapan Bang Rudi kalau Bang Rudi kiaskan dengan Kim Jong Un, kemudian keberhasilannya dengan pedang atau dengan apa? Faktanya yang saya katakan di panglima yang memerangi Rasulullah kalah di perang Uhud, tapi menjadi beriman tanpa paksaan. Bagaimana tanggapan Bang Rudi? Silakan. Oke, terima kasih. Saya belum dulu menyentuh tentang Islam sekalipun sudah dipancing tentang Islam. Saya masih mau bercerita tentang Kim Jong Un. Karena Kim Jong Un ini adalah satu-satunya penguasa di tempat itu, maka semua fakta sejarah bisa dia putar balikkan. Bahwa dia menang perang, ditempelkan ke kepala orang semua senjata, sehingga orang sujud menyembah Kim Jong Un. Tapi di dalam karena dia sudah berkuasa dibalikkan dialah catatan sejarah. Dia buatlah dia bahwa dia kalah. Tapi oleh musuh-musuhnya karena dia kalah tetapi dibuat sesuatu hal yang di dalam dirinya ada yang menarik dan ada karisma, maka musuh-musuhnya itu sujud kepada Kim Jong Un dan ikut kepada Kim Jong Un. Itulah namanya teori konspirasi. Sangat mungkin di dalam dunia ini teori konspirasi. Maka dari itu untuk membuktikan Kim Jong Un ini apa yang dibilangnya itu adalah benar, kita minta fakta arkeologis. Disinilah kelemahan dari cerita-cerita bohong, cerita-cerita dongeng, cerita yang diputar balikkan. Ketika kita minta fakta arkeologis, itu tidak bisa dibuktikan. Nah, sekarang saya bicara Yesus dulu. Saking hebatnya Yesus ini, maka dibuatlah Yesus KW1, KW2, dan sebagainya. Saking hebatnya Yesus ini pengaruhnya di muka bumi, maka kitab yang paling banyak dibaca adalah kitabnya Yesus atau Bible itu. Nah, saking hebatnya Yesus ini, maka dibuatlah tiruan atau cloning dari Yesus ini, hanya diputar balikkanlah sejarah daripada Yesus ini. Oke, kemudian untuk mengujinya bagaimana, siapa yang asli, siapa yang palsu, apakah Yesus yang asli, Yesus yang dari Nazaret itu asli, ataukah Yesus yang dari tempat lain itu palsu? Caranya gampang. Gunakan bukti arkeologis. Maka Yesus sampai hari ini tempat kelahirannya tidak pernah disangkal Yahudi, tidak pernah disangkal Rom Katolik, tidak pernah disangkal oleh Protestan. Bahwa kalau kita pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, ada di situ tempat kelahiran Yesus. Tak ada yang menyangkal itu. Artinya secara historis orang itu pernah lahir dan pernah ada. Nah, Yesus yang KW2 sampai hari ini tidak bisa ditentukan bukti arkeologisnya dia lahir di mana. Maka satu-satunya cara pendusta-pendusta ini, pembual-pembual ini yang dilihat dari buahnya adalah para penipu, kelompok penjahat. Maka mereka mengatakan Yesus yang di Nazaret di Bethlehem ini, itulah Yesus KW2 ini. Padahal ditulis di buku mereka Yesus yang KW2 ini tidak lahir di Bethlehem. Karena mereka sudah stres bahwa mencari fakta arkeologis dari kitab-kitab palsu tidak bisa ditemukan. Maka dikarang mereka lah sebuah cerita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Mereka akan berbuat cerita dongeng-dongeng. Mereka suka adakan cerita dongeng dan silsilah yang bercerita. Paulus jauh-jauh hari sudah mengatakan itu. Maka di kemudian hari karena tidak ada fakta arkeologis, dibuatlah fakta cerita. Maka mereka inilah yang dikatakan tukang cerita. Maka mereka ini terlahir dari sebuah cerita yang tidak ada fakta arkeologisnya. Nah,
Kalau kembali kepada Islam, sebenarnya kalau Islam membuka diri untuk dikritisi lebih luas, lebih gamblang, tanpa ada laporan polisi, tanpa ada nanti teriak-teriak halal darah atau fatwa mati seperti The Satanic Verses itu punyanya Salman Rushdie. Percayalah, nggak sampai 20 tahun, mungkin Islam dari muka bumi ini sudah boleh dikatakan berganti. Ya, lebih mayoritas lagi mungkin Hindu memang tinggi ya, Hindu komunis itu tinggi. Lebih mayoritas lagi nanti Buddha. Tapi itu mereka tidak mengizinkan semua orang bicara agama Islam dengan sembarangan. Mereka tidak mengizinkan dibuat seminar untuk membeda ajaran-ajaran Islam. Tidak diizinkan seperti halnya orang Kristen tidak pernah marah kepada Zulkarnain, baru anak Ahmad Dedat dan lain-lain. Kalau kami tiru seperti itu, maka yang terjadi adalah berpisahnya antara kepala dan badan oleh orang-orang Arab ya, bukan Indonesia baik-baik. Makanya Salman Rushdie kan dipatwa mati. Maka dari itu kami tidak mau menyentuh agama Islam. Lebih baik saya menyentuh Kim Jong-un, karena Kim Jong-un sekalipun dia itu komunis, sekalipun dia itu kejam seperti iblis, tetapi tidak mau dia memfatwa mati saya. Tidak mau dia membuat hukum mati saya ketika saya bicara tentang Kim Jong-un. Jadi sejak Kim Jong-un lebih mulia daripada para pengikut iblis. Terima kasih. Silakan. Oke, tadi kan berbicara tentang arkeolog yang dipaparkan oleh Bang Budi ya. Kalau kita berbicara arkeologi tentang sejarah perang Uhud, itu ada bukti Gunung Uhud itu, ya. Dan ada juga di mana sahabat menyelamatkan baginda Rasulullah SAW untuk diamankan di Bukit Uhud tersebut. Itu ada buktinya. Dan ada gunungnya juga ada. Kemudian ada tulisan-tulisan di batu-batu itu juga ada. Jadi bukan merupakan hasil konspirasi ataupun rekayasa, tidak. Tidak berdasarkan yang namanya testimoni. Namun kalau kita melihat ya, di dalam kebangkitan Yesus, karena tadi Bang Rudi sudah menyinggung, saya juga akan mencoba menyerempet, saya mohon maaf, agak menyerempet tentang kebangkitan Yesus. Itu juga merupakan hasil testimoni berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ayat 15. Nah, itu merupakan hasil testimoni gitu. Kebangkitannya ya. Ini bicara kebangkitan. Nah, itu juga kalau kita merupakan rekayasa, itu terjadi di dalam pernyataan dari Paulus pada ayat 1 Korintus pasal 15 ayat 15. Atau satu perikop aja. Nah, itu cukup gamblang kalau kita melihat yang katanya Bang Rudi tadi, itu rekayasa kah atau apapun namanya. Dan terbukti kalau dibilang orang Islam berdasarkan arkeologi juga ada tentang sejarahnya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Bang Rudi menyikapi tentang 1 Korintus ayat 15 pasal 15 tersebut? Silakan. Oke, terima kasih. Ya. Kalau sekarang saya menyentuh Islam, mudah-mudahan orang Islam tak pakai marah. Kalau bicara tentang perang Uhud hanya ada bukti gunung. Lawak kawan, lawak. Sampai hari ini saya belum bertemu dengan fakta arkeologis. Contoh, ketika orang mengatakan bahwa dari Adam sampai Muhammad itu semua nabi beragama Islam. Saya tunjukkan kitab suci Injil atau Bible punyanya Kristen Koptik bahasa Arab. Cari dulu di kitab ini ada nggak kata Islam? Karena Injil kitab ini lebih tua daripada Al-Quran. Tidak ditemukan kata Islam. Mana bukti arkeologi satu aja bukti arkeologis yang ada kata Islam. Sampai detik ini pun tidak bisa ditemukan. Lantas mengapa orang Islam bangga mengatakan bahwa Adam sampai Muhammad itu beragama Islam? Sampai detik ini pun saya tidak tahu. Ya, tolong tunjukkan fakta arkeologis kata Islam di sebuah ukiran prasasti. Udahlah zaman Muhammad, silakan. Nanti bisa tunjukkan, cari. Ya. Kalau setelah Muhammad wafat dan muncullah buku-buku, ya mungkin banyak ya. Tapi sebelum Muhammad itu nggak ada. Saya sudah cari itu, nggak akan ketemu. Demikian juga kata Allah. Ya, orang mengatakan, oh Tuhannya Adam, Musa segala macam itu Allah SWT. Setelah saya tersadar dan mulai cerdas dan bahkan sekarang cerdas, karena Kristen memang menjadikan orang cerdas. Saya mencari fakta arkeologis di mana tertulis kata Allah SWT adalah Tuhannya atau sesembahnya orang Islam. Tidak saya temukan sebelum Nabi Muhammad, belum ada.
Bahkan kata Allah saya temukan di cincin seorang orang Nasrani, orang Kristen yang bernama Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad yang wafat 532. Di cincinnya tertulis Allah besertaku. Dan juga di kafir Quraisy juga mereka menyembah Allah. Jadi Tuhannya orang Islam ini saya tidak tahu berasal dari mana. Apakah dari percabangannya dari Quraisy, kafir, atau dari Kristen Koptik. Ya, sekarang 1 Korintus 15 saya akan jelaskan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada kedua muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Jadi setiap peristiwa yang berhubungan dengan Yesus Kristus, saksi mata ada. Tapi setiap peristiwa yang berhubungan dengan Muhammad, saksi mata tidak ada. Boleh dikatakan akan ada saksi-saksi palsu. Contoh, ketika di Gua Hiro tak satu pun yang melihat. Contoh lagi ketika Isra dan Mi'raj diusahakan malam hari. Mohon maaf, tidak ada yang mohon maaf Bang Rudi, yang Bang Rudi baca itu bukan 1 Korintus pasal 15 itu, atau 1 15 Korintus. Coba buka. Sabar, aku baca dari atas dong. Oh ya, oke, lanjut. Ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah yang menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Di sini Rasul Paulus merendahkan diri. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka demikian kami mengajar, dan demikian juga kamu percaya. Jadi ini intinya. Bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Paham ya? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi Paulus mengatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Padahal kebangkitan orang mati dimulai sejak zaman Elia, ketika Elisa, tulang-tulang Elisa disentuh dan dia bangkit. Kemudian zaman Lazarus dia mati, bangkit juga. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lalu daripada itu kami ternyata dusta terhadap Allah. Ingat ya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka mereka dikatakan mereka sudah berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dapat dibangkitkan. Jadi di sini jelas Paulus mengatakan ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan maka semua pembicaraan mereka adalah dusta. Semua pembicaraan mereka adalah kebohongan kepada Tuhan. Ternyata apa? Yesus benar dibangkitkan. Kemudian sekarang fakta arkeologisnya ada kubur Yesus ada. Dan apakah ditemukan tulang belulang atau daging? Tidak ditemukan. Karena memang dia sudah bangkit. Sekarang Nabi Isa lahirnya di mana? Yakni di timur Baitul Maqdis. Di mana ciri-cirinya ada pohon kurma dan di bawahnya sungai mengalir. Maka dari itu sampai hari ini fakta arkeologisnya tidak bisa ditemukan. Maka maaf saja. Kalau kita bicara kalau fakta arkeologis tidak bisa ditemukan, boleh kita katakan kebenarannya sangat diragukan. Bukan saya bilang tidak benar, sangat diragukan. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, tadi Bang Rudi menyinggung kuburan ya. Kuburan Yesus itu yang saya baca ada 2. Yang benar itu yang mana? Apakah yang di gua itu atau yang ada tempat altar itu? Yang mana yang sebenarnya? Silakan jawab. Itu ya. Sesuai Alkitab yang di dalam kubur yang berongga. Kalau orang bilang gua, kalau kami bilang kubur.
Ya, bagaimana yang ada altar itu? Apakah itu bukan kuburan Yesus atau yang mana yang sebenarnya? Saya tidak tahu yang altar itu mana karena tidak ada di dalam Bible. Dan saya belum pernah ke Israel. Tetapi orang Israel mengakui ada kubur itu. Mau yang altar, mau yang mana intinya. Tetap di dalam kubur itu tidak ditemukan kerangka manusia. Tidak ditemukan daging manusia. Sementara Nabi Isa, jangankan kuburnya, salibnya pun tidak ditemukan, salib yang dipalsukan itu. Jangankan itu, tempat lahirnya pun tidak ditemukan. Jadi oleh kita bicara fakta dan data, setiap data atau setiap dalil yang tidak bisa dibuktikan fakta arkeologisnya karena menyangkut sejarah masa lalu, boleh dikatakan keraguan terhadapnya tinggi. Daripada saya bilang nggak pernah ada, silakan. Oke, saya tanggapi pernyataan tentang Nabi Isa dari Bang Rudi. Yang namanya Nabi Isa itu bukan merupakan yang kami ikuti ajarannya, karena umat Islam di ajaran Nabi Muhammad. Sementara nabi-nabi yang lain, cukuplah Allah itu menceritakan sekelumit tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukan mau diceritakan secara detail, secara lengkap, tidak. Hanya menceritakan sekilas. Istilahnya istilahnya sekilas pandang saja. Kalau Allah itu pernah mengutus nabi-nabi. Dan yang diutus itu kan di dalam Al-Quran itu apa yang disebutkan sebanyak 25 nabi dan rasul. Namun yang tidak ditulis dalam Al-Quran lebih kurang 240 ribuan. Nah, itu kan tidak diceritakan. Jadi tidak semua nabi juga diceritakan dan tidak semua nabi diceritakan secara detail tentang biografinya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dalam Nabi Muhammad SAW, maka para hadis-hadisnya, para pengikutnya menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini diketahui siapa bapaknya, siapa mamanya, sampai keturunannya itu diceritakan oleh hadis-hadis dan para apa yang ada, Rudi? Aduh, Bang. Di YouTubeku. Oke, sekarang aku menjawab. Pak Dani itu keliru. Pak Dani jadi tidak percaya lagi dengan HUT 1. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab maha sempurna. Terurut, teratur, terlengkap, teliti. Ya. Pak Dani sudah tidak percaya lagi HUT 1. Hanya saya lagi tinggal. Pendebat-pendebat dunia maya yang percaya Al-Quran itu seperti yang dijelaskan HUT 1. Makanya saya berkewajiban menjelaskan kepada Pak Dani. Di dalam surah Maryam, mulai dari ayat 16 dijelaskan bahwa Maryam menyingkir ke timur Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Yerusalem. Timurnya itu adalah negara-negara Arab sampai ke Iran, Irak. Sudah. Dan dibilang dia melahirkan di bawah sebatang pohon korma. Artinya ada titik koordinat. Artinya ada pohon korma dan di bawahnya ada sungai. Ini sangat detail dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Teliti sesuai satu. Bahwa kitab Al-Quran teruji, terurut dan tidak diubah-ubah. Kalian bilangnya dari Allah langsung. Pak Dani tidak percaya. Itu bukan kitab sejarah, Pak Dani bilang. Justru Al-Quran mengatakan ini sebuah kitab yang maha suci, di mana dijelaskan secara detail bahwa Nabi Isa lahir di timur Baitul Maqdis, ada pohon kurma dan ada sungai mengalir. Lebih detail daripada Bible. Bible tidak pernah mengatakan dia lahir di mana seperti detailnya itu. Ada arah timur, ada arah dikatakan sungai, ada dikatakan pohon kurma dan sebagainya. Pertanyaan yang sering saya tanyakan. Sedetail ini Al-Quran menjelaskan kenapa umat Islam tidak bisa menunjukkan fakta arkeologis di mana Nabi Isa itu lahir. Sampai hari ini tidak ada pernyataan orang Arab. Tidak ada pernyataan dari kerajaan Arab. Oh, dibuatlah di Pugar. Inilah tempat kelahiran Nabi Isa. Tidak ada. Alasannya bukan karena orang Islam tidak mengikuti Nabi Isa. Tidak ada alasan itu. Karena Allah pun berfirman kepada umat Islam dalam Al-Quran bahwa dia tidak membeda-bedakan satu pun di antara nabinya. Nggak ada itu, Pak. Disuruh beda-bedakan. Sudah. Kemudian Bapak mengatakan bahwa umat Islam ini mengikut Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad diperintahkan Allah mengikut mila Ibrahim. Menurut Bapak, siapa di sini yang melawan Tuhan? Kalienkah?
karena mengikut Nabi Muhammad, atau Muhammadkah yang karena tidak mengikut milah Ibrahim? Jikalau sudah ada perintah Tuhan untuk mengikut milah Ibrahim, maka agama Islam tidak diperlukan lagi di muka bumi ini. Karena perintah itu jelas, ikutlah milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena Ibrahim terlahir atau sudah ada sebelum lahirnya agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Pahami itu, Pak? Ya. Jadi inilah menjadi pertanyaan saya siang malam. Sebagai saya pencari kebenaran di dalam Al-Quran. Namun hingga saat ini belum saya temukan. Bersabarlah sampai saya temukan satu hari nanti. Terima kasih Pak Dhani. Silakan, mungkin ini yang terakhir. Tanya Pak, saya akan jawab. Tentang Hud ya, ayat 2 bukan ayat 1 ya. Hud ayat 2 itu yang dikatakan terperinci, di situ yang terperincinya adalah uhkimat, hukum-hukum. Maka tulisan ayat itu mengatakan uhkimat, asal katanya hakama, menjadi uhkimat. Jadi hukum-hukum itu di dalam Islam memang sudah terperinci. Jadi hukum-hukum ya, sekali aturan-aturan dalam Islam itu jelas, makanya ada hukum haram, ya kan, ada mubah, ada halal, ada makruh. Nah, itulah yang dikatakan hukum-hukum yang terperinci. Beda dengan pemahaman orang luar, barangkali yang tidak memahami itu beranggapan termasuk cerita-cerita juga harus terperinci, bukan. Kalau cerita-cerita ataupun sering saya sampaikan begini Bang Rudi, yang namanya pengajaran dan tuntunan itu berkaitan dengan hukum ya. Tuntunan dan pengajaran itu berkaitan dengan hukum, itu bersifatnya statis. Contoh sholat, statis itu. Puasa itu sifatnya statis. Tapi kalau berbicara keilmuan, nah itu tidak statis tapi dinamis. Ya itulah bedanya antara pengetahuan dengan tuntunan maupun pengajaran. Itu dua hal yang berbeda yang memiliki dinding pemisah. Jadi kalau bicara tentang ilmu pengetahuan, dia pasti dinamis, tidak mungkin sama. Nah itu bisa bervariasi. Itu namanya ilmu pengetahuan. Itu yang mau saya luruskan dengan Bang Rudi tentang ukimat tadi, tentang terperinci tadi. Terperinci di sini yang saya tegaskan adalah hukum-hukum ya, yang arti katanya hakama, ukimat itu kan jadi hukum-hukum yang terperinci sudah. Clear itu bicara hukum. Begitu Bang Rudi, itu yang saya luruskan. Kalau saya mau tanya ini tadi, tapi jadi panjang nanti Bang Rudi. Tapi ya sudahlah. Oke, nanti lain kali lagi lah Bang Rudi. Oke, bagaimana? Oke Pak Dhani, sebelum kita berpisah, Pak Dhani minta maaf dulu. Itu bukan Hud 2 tapi Hud 1. Silakan. Hud 2, Hud 1 itu alif lam ra. Ya kan? Yang keduanya beruhkimat. Nah, itu namanya ayat yang keduanya. Alif lam ra itu satu ayat. Begitu, Bang. Ya. Berarti Pak Dhani menggunakan Al-Qur'an itu yang punyanya, bukan punya Kemenak. Berarti menggunakan yang Al-Quran 6.326 ayat. Bukan 6.314 ayat ya. Sama aja lah. Yang penting yang kita tekan di sini adalah uhkimatnya. Nah, jadi nggak ada masalah itu. Siap. Oke, itu penjelasannya Bang Budi. Oke, terima kasih Pak Dhani. Ya. Terima kasih juga Bang Budi. Kita punya malam, sampai jumpa.